tiba-tiba pengen aja gitu camping, padahal belum punya alat-alat juga. Oh, Allahu Akbar. Selamat makan. Baru lahir kali ya? Yuk. Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan biar bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah, yang sehat nih, yuk kita sama-sama jaga kesehatan biar bisa melakukan aktivitas kayak biasa dan yang pastinya kita bisa touring. Kita sekarang lagi ada di daerah Ciputat. Nah, hari ini kita mau ngecamp nih. Kebetulan udah lama saya nggak ngecamp. Nah, kebetulan juga inilah pertama kalinya saya ngecamp bareng sama istri. Nah, posisi ada di Ciputat. Hari ini tujuan kita ke Tiara Camp. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam 26 menit ya, 2 jam setengah lah. Kita santai aja ya. Cuaca hari ini lumayan panas. Terik tapi bagus banget untuk kita touring. Nggak hujan ya kan, karena masih musim kemarau juga. Oke teman-teman, langsung aja. Yuk kita let's go. Kondisi jalan di Ciputat sini lumayan ramai karena udah jam 12 ya. Banyak orang lagi mau keluar, banyak orang yang lagi mau jalan-jalan, mau ngunjungin keluarganya, mau ngunjungin teman-temannya, mau berkumpul bareng-bareng. Ada juga yang lagi mau berangkat kerja. Nah, semangat ya yang masih kerja di hari Sabtu. Oke, cerita sedikit sih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video saya yang pertama itu saya masih pakai motor Yamaha Fazio. Nah, yang kali ini kita pakai Yamaha NMAX Neo. Sebenarnya itu motor udah lama ngejogrok di rumah, jarang saya pakai gitu. Kilometer baru 11 ribuan untuk hitungan motor tahun 2023 ya, 3 tahun. Aduh, macet lagi nih. Ambil kiri ya. Itu enak banget motornya sebenarnya. Buat dibawa nanjak enak, tarikannya ada. Buat selap-selip enak banget karena radius putarnya kecil kan. Tapi minusnya adalah setiap kali di jalan-jalan menggelombang, jalan-jalan yang bumpy, lubang apalagi itu berasa banget shock breakernya itu keras banget, shock bagian depannya. Saya udah sempet konsultasi sama mekaniknya Yamaha, katanya emang udah begitu karakternya. Aduh, repot juga ya. Tapi sih katanya bisa gitu, kalau saya baca-baca di grup-grup Facebook gitu, ada yang diakalin pakai shock breaker apa gitu. Akhirnya mikir-mikir nih, apa ganti motor gitu kan. Sebenarnya tadinya nyarinya Yamaha NMAX Neo ya. Ini kan yang Neo ya. Ya maksudnya biar kalau tukar tambahnya tuh nambahnya nggak terlalu banyak. Jadi tuh saya sempat cari-cari lah ya kan. Ada beberapa dealer motor bekas. Kan nyari kan yang deket-deket rumah ya. Ada beberapa dealer yang kalau ditanya tuh kayak malas-malasan jawabnya, terus agak judes lah gitu kan. Saya paling malas tuh. Nah, saya search di Google ada namanya Bison Motor. Itu review bagus. Saya baca-baca kan reviewnya. Oke, udahlah coba saya hubungi lewat WhatsApp. Ada nggak motor Yamaha NMAX New? Kata dia, waduh, nggak ada nih. Adanya NMAX nih baru saya angkat. Nah, ini baru yang diangkat nih sama orangnya. Ada NMAX Neo tahun 2026. Nah, saya mikir-mikir lagi ya kan, oke gimana ya, mungkin bakal nambah banyak lah ya. Saya pikir-pikir nggak apalah, karena motor yang di Fazio juga kan udah 3 tahun jalan, nggak ada salahnya beli motor yang tahunnya jauh lebih muda gitu kan. Ya udah, akhirnya saya datang ke sana. Dia lihat motor kita, oke, dia seneng karena emang motornya baru 11 ribuan gitu kan. Kondisi juga masih oke, baru banget diservis itu kebetulan. Terus saya cek kondisi motor ini, oke, bodi mulus semuanya, mesin-mesinnya masih halus ya kan. Udah akhirnya jadilah gitu kan. Saya tukar tambah di situ. Udah selang berapa hari ya, kayak 2 hari gitu, saya coba cek ke Yamaha, bengkel resmi Yamaha dekat rumah. Dicek semuanya,
Tapi ini ya, saya lumayan kaget sebenarnya karena waktu awal saya beli kata penjualnya, mungkin nggak, penjual juga nggak tahu, orang yang ngejual ya bilangnya nih servisnya rutin kali ya, servis rutin, terus masih ada oli gratis, masih ada oli gratis 1 kali dari Yamaha. Dan ternyata pas saya cek langsung ke bengkel Yamaha resmi, motor ini belum pernah servis sama sekali. Ya, saya masuk ke situ, saya tanya, ini masuk servis keberapa? Harusnya kan kalau hitungan saya itu servis ketiga, ternyata udah servis keempat. Oh ya udah. Terus saya tanya, dapat oli gratis kan nih? Masih bisa nggak? Oh ternyata nggak bisa, karena udah ngelewatin servis pertama. Katanya nggak bisa diklaim. Oh ya udah deh. Kalau gitu, udah saya servis lah. Ngobrol-ngobrol sama teknisinya, gimana nih biar enak tarikannya? Terus kata teknisinya, coba aja ganti mangkok gandanya nih biar enak sama rollernya ya kan. Oh saya pikir waduh jajan lagi nih motor. Akhirnya saya pikir ya udah ganti roller dulu lah. Berapa 75.000 sama ganti oli. Ya kan karena emang udah masanya, udah waktunya ganti oli, ya udah. Akhirnya saya pakai lah motor itu kemarin tuh ke Bandung. Teman-teman kalau mau lihat videonya ada di sini nih. Kalau teman-teman juga mau lihat motor Fazio yang saya pakai, bisa lihat video juga yang saya pergi ke teras puncak. Itu lumayan oke sih untuk tanjakan dilibas semuanya. Cuman ya itu, kalau kayak jalan kayak gini nih, atau gredek, nah itu nggak enak banget, badan pada sakit karena shock depannya tuh beras banget rasanya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya saya ganti motor ini. Ya so far enak sih ya pemakaian motor Yamaha NMAX Neo. Kemarin udah saya ke Bandung, saya udah pergi ke naik ke Lembang, terus ke mana? Ke Dago. Sempat tuh saya pulang dari Lembang, saya lewat Dago yang tanjakan lumayan curam, tanjakan turunannya. Terus hari keduanya saya pergi ke Ciwidey, ke Ranca Bali. Enak sih, nyaman untuk perjalanan jauh. Nah, kali ini kita mau jalan lagi nih sama si NMAX Neo, sama si Memen. Kalau kita manggilnya Memen. Memen. Si Memen ini kita mau ke Tiara Camp. Oh ya teman-teman, ini hari Sabtu ya, weekend ya. Jadi kemungkinan besar nanti bakal agak ramai ya di sana. Walaupun sebenarnya saya pengen kalau camping tuh di tempat yang sepi, pas lagi sepi-sepinya gitu. Cuman karena kebetulan kita cuma bisa di weekend untuk perginya, untuk touring-touring kayak gini, ya udahlah. Nggak apa-apa lah, agak rame. Terus anggap aja malam mingguan di camping ya kan. Jarang-jarang. Dan ini pertama kali juga sama istri kan, camping bareng sama istri. Sekarang udah jam 12.43, ini di Jalan Raya Ciputat menuju Bogor. Terpantau kondisi jalan ramai lancar ya. Perjalanan kita masih sekitar 1 jam 52 menit, 2 jam untuk menuju lokasi kita, yaitu Tiara Camp. Oh ya, ngomong-ngomong motor ini ya, motor nggak ada modif-modif, masih standar. Saya cuma nambah tas untuk yang di decknya NMAX, mereknya Motowolf. Itu lumayan bisa muat banyak barang. Terus kita taruh depan ya kan tuh. Bahannya juga kuat. Udah pernah kemarin kita pakai ke Bandung, enak banget. Kalau misalkan kita tinggal angkut, itu masuk baju segala macam tuh masuk situ, charger, pokoknya kemarin kita sama sekali nggak bawa tas kecuali tas kamera ya. Karena saya pisahin. Itu masuk baju kita, baju saya, baju sama istri saya juga masuk situ, lengkap. Berikut dalaman-dalaman, kaos kaki, semuanya masuk situ. Terus kedua, saya pasang box ya. Kemarin sebelum saya beli alat camping, saya beli box dulu. Saya pakai Shed TR41. Kemarin saya beli paketan ya, dapat lumayan murah. Tapi behelnya masih bukan behel aslinya, behel custom gitu sih kayaknya. Saya nggak tahu mereknya apa. Tapi semoga kuat lah ya. Paling saya tambah jaring untuk ngiket. Saya bawa meja sama alas
di atas top box ya. Itu berarti sekitar berapa ya, paling nggak nyampe 3 kilo sih, paling 2 kiloan ya, karena kan si alas sama meja ini nggak muat ke dalam box karena panjangnya itu sekitar 50 cm ya. Aduh, main macet ya teman-teman. Cuaca lumayan panas lagi hari ini. Kita ada di mana nih? Depan Pasar Parung, Pasar Raya Parung. Oke, melanjutkan yang tadi teman-teman. Jadi saya bawa kompor, lampu, terus bumbu masak, sendok, alat makan itu ada di box. Itu saya ukur kayaknya berikut box itu. Jadi box peralatan-peralatan masak sama alas saya tumpuk di atas, terus meja itu berarti sekitar 11 kilo. Jadi kayak saya sengaja bagi dua biar nggak terlalu loadnya, nggak terlalu berat di belakang. Selain biar seimbang, saya juga nggak tahu nih seberapa kuat behel yang saya beli. Jadi kayak sleeping bag, terus kursi kecil kita, stand lampu, apalagi anduk, sendal itu masuk di bagasi motor. Terus depan deck itu ada tank bag kita. Tank bag kita itu isinya gas, terus baju sih enggak ya. Ya perintilan lah. Masih sekitar 1 jam 45 menit lagi untuk perjalanan kita hari ini menuju Tiara Camp. Oke. Perjalanan masih lancar, ramai lancar. Semoga lancar terus nih sampai tujuan. Oke teman-teman, kita udah di mana nih, Bogor. Sekarang jam 1.41. Tadi jalanan lumayan macet ya. Ada mungkin sekitar berapa menit, hampir 20 menitan lah kita kena macet. Karena mungkin berbarengan dengan orang-orang luar juga ya. Dan ini hari Sabtu gitu, weekend, jadi rame. Tanggal muda pula ya kan sekarang. Sekarang tuh tanggal 1 Agustus. Tanggal muda nih. Ya rame banget yang mau mengarah ke Puncak Bogor. Dan kita masih sekitar 58 menit, 1 jam lagi lah kita nyampe nih. Tinggal 28 kilo lagi sampai di Tiara Camp. Mana? Ya udah. Motor di area nih, mana parkir motornya? Oh itu depan. Ya teman-teman, kita baru aja keluar dari Semarakan Bogor. Kita mengarah ke Jalan Raya Puncak nanti keluarnya nih. Ups. Sebenarnya camping kita kali ini cukup dadakan ya teman-teman. Nggak tahu, saya tiba-tiba pengen tiba-tiba pengen aja gitu camping, padahal belum punya alat-alat juga gitu ya. Udah lama banget no camping, terus ini pertama kalinya juga bareng sama istri. Nah ya udahlah, kemarin akhirnya hunting gear ya kan, kayak tenda, alat masak, terus kursi, meja, apalagi ya beberapa perintilan-perintilannya kayak alasnya, terus sleeping bag. Tenda ini kita hunting itu yang murah-murah ya barangnya, yang enggak yang gimana karena kita juga mendadak, kita yang murah dulu aja lah gitu kan. Terus ya udahlah kita beli, terus ada tenda murah nih, dia modelnya itu tenda instan, jadi kalau di iklannya itu tinggal dilempar jadi klek ya gitu. Nanti kita coba di sana, karena emang belum kita unbox itu.
Semoga berfungsi dengan baik ya tendanya. Kalau sampai nggak berfungsi ya udahlah, nanti kita bakal sewa tenda aja di sana. Tapi harusnya berfungsi lah ya. Sepertinya ramai nih arah puncak naik. Kalau udah siang. Oh, ada yang berhenti di sana, maka bikin macet jadinya. Harusnya macet. Berarti tinggal sekarang sekitar 25 menit lagi sampai. Sepi jam segini, enak. Kalau rame biasanya pagi tuh, jam 9 tuh. Jam 8 sampai jam 9 tuh lumayan rame. Puncak lagi ya. Terus ini yang dekat ya kan, terus bisa ngerasain udara seger cuma di puncak yang paling dekat dari Jakarta. Kemarin juga kita ke Bandung juga lewat puncak ya kan, seru aja gitu. Ntar kita bakal stop di Indomaret yang di Jalan Raya Cibogo kalau nggak salah itu namanya. Saya juga nggak tahu tuh namanya. Indomaret Cibogo deh. Udaranya mulai dingin di sini, mulai sejuk karena makin naik nih. Tapi agak berkabut nih hari ini nih. Ini di atas kelihatan tuh kabut-kabutnya. Kita berhenti sebentar, mau istirahat sebentar. Sini deh. Ya, siap. Oke, kita lanjut lagi. Langsung kita ke Tiara Camp. Oh ya, nanti kita masuknya lewat yang masuk ke arah ke Taman Safari ya. Nah, di situ tuh lumayan banyak tuh tempat-tempat camp tuh. Kali ini kita mencoba di Tiara Camp. Safari malam. Ya. Jadi ini teman-teman akses ke Tiara Camp. Masuknya lewat jalan yang ke arah Taman Safari. Di sini dingin loh, karena udah mulai naik terus. Kabar kabut nih. Kita belok kanan di sini. Sejuk sekali udara di sini. Ini depan lagi Tiara Camp. Ini dia Tiara Camp. Ini aksesnya ke Tiara Camp. Perjalanan 34 km selama kurang lebih 3 jam akhirnya terbayar tuntas. Selamat datang di Tiara Camp. Jalan ada batu-batu. Nanti kita di area Kawi paling bawah sebelah sana. Karena untuk motocamp cuma bisa di sana kalau nggak salah. Oke, kita udah diregistrasi. Kita langsung ke tempat camp kita di Kawi. Nah, ini di Kawi nih. Oh, no, ada. Biarpun akhir pekan di Tiara Camp ini terbilang ramai, udara sejuk khas pegunungan tetap terasa menenangkan.
Kita coba. Kalau di ikan tinggal dilempar doang. Sesuai kah? Nggak sesuai iklan. Tidak sesuai iklan. Mungkin cara bukanya salah. Gimana Pak? Malam ini kita akan camping di sini. Moto camping di sini untuk satu malam kita membayar Rp150.000 untuk 2 orang dan 1 motor. Fasilitasnya pun lengkap, Iya. ada kafe, toilet yang memadai, hingga akses listrik 24 jam yang bikin momen camping tetap terasa nyaman. Hai, kau cantik banget. Kucing puncak. Apa kamu lari dari taman safari? Oke teman-teman, sekarang jam 5 kurang. Udaranya sejuk sih. Berapa derajat? 26 derajat. Nggak tahu ntar malam gimana. Nah, ini camp kita. Si berantakan. Ya, camp kecil kita. Camp instan. Oh, belum ada makanan. Nanti ya. Cukup ramai di sini. Di sana lagi ada acara dan ramai. Kita pindah ke tengah biar nggak terlalu bising. Ya malam minggu sih ya. Gini lah. Kita mau sunset di sini. Ini suasana sore di Tiara Camp. Ini dapur kita. Masih belum di-unpack ininya. Kompor-kompor sama peralatan masak. Dengar suara alam, tapi rusak sama suara speaker di sana. Nah, di sana tuh ada itu motornya si Memen. Jadi kita sempat pindah 2 kali pindah tempat. Soalnya yang pertama tadi kalau minggu itu suaranya agak bergelombang, kayak enak buat tidur. Terus habis itu kita pindah ke yang sebelahnya. Terus gak lama sebelahnya di atas kita ada baru datang, tiba-tiba pasang speaker musik kencang banget. Kita ngerasa terganggu, akhirnya kita mendingan pindah menjauh sedikit. Untungnya lagi di sini nggak begitu ramai ya di Kawi, karena dia Kawi itu posisi paling bawah, jadi mungkin nggak banyak orang suka. Tapi kita suka karena dekat dengan lembahnya. Nih teman-teman, lihat lembahnya di situ tuh. Kita pindah ke nomor 4 dari 1 ke 2 terus ke 4. Masih kedengeran musik tapi masih oke lah, masih samar-samar. Semoga ntar malam ada suara musik yang kencang banget gitu. Jadi kita nggak nyaman kalau misalkan ada orang yang setel musik kencang-kencang. Ya sudahlah, kan orang beda-beda. Menikmati sunset di Tiara Camp. Kita masak dulu, lapar. Nih, yang udah kita siapin kita iris. Bau bawangnya segar, fresh from Jakarta. Hati tangan. Bentar ya guys. Agak gosong gitu. Oh, keluar asap. Gede.
butterfly. Oh, Allahu Akbar. You're not a chef. Stop pretending to be one. Mungkin di Indomaret. Kita angkat dulu, aduk dulu. Iya, aduk dulu Maya. Nanti baru dicampur lagi. Ini diangkat. Kita masak aja. Semoga enak. Gak apa-apa. Bumbu itu Dan ini belakangan. Too much kecap, no? Bumbunya sih harum ya. Coba lihat. pasti enak ini. Enak dong. Dan sayur-sayuran biar tetap sehat ya. Udah lapar. Lupa ya. Ada saus nanti kalau mau. Ya, saya sambal. Masih ada tuh dari si ayam. Kita survival mode Alhamdulillah. yang bisa ada makan. aja. Betul. Bawang. Nasinya nasi lengket karena tadi kita beli di mana? Indomaret, iya. Nasi buat ayam, jadi emang Iya nasi sih. yang nempel. Gak apa-apa, sampai kering dikit aja. Kita keringin dulu aja biar Jadi deh, sama kecap. kalau lapar lagi udah Ada Indomie, ada Indomie. pop mie. Ada tahu wajik on the way. Oke. Kiri. Mau banyak apa sedikit porsinya? Sedang dulu, nyoba dulu. Ya, bismillah enak. Penting makan. Lapar agak. Iya, langsung habisin. Minyaknya plastik bekas minyaknya kamu tahu? Nggak tahu. Ini rasain. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas banget. siap tadi. Lupa. Wah, ada kelaparan gitu tadi. Sampai lupa ada cabai tadi. Maksudnya dia cabai biasanya. Nggak ada cabai. Hah? Indomie. Besok. Indomie goreng. Jadi bintang 5 udah. Alhamdulillah makan kenyang. Tinggal tidur nih kita. Tapi malam ini nggak begitu dingin. Udah duduk dulu makan. Nggak tahu entah mungkin jam-jam di atas jam 10 kali ya mulai dingin. Ini udah mulai dikit. Sekarang dapat derajat. 23 derajat. Tadi 26 maghrib, kan? Semakin malam. Coba tadi ketinggiannya itu Boleh. di 1001. Aduh. 1001. Ketinggian atas laut. Oh. Kita udah habis masak, makan malam juga. Sekarang udah jam berapa nih? Jam setengah 9. Udah sholat juga kita. Udah sholat isya. Udah ngopi lagi tadi. Ketemu serangga-serangga. Mulai banyak serangga. Tapi udah mulai ngantuk jam segini. Kambing masih nangis. Masih kedengaran suara jangkrik, suara kambing. Karena di seberang sana tuh ada kayak kandang kambing lah. Sama dogo-dogo ya. Kayaknya di sini kita mau istirahat dulu. Besok kita ngapain? Ngapain besok? Mungkin kita ke farm ya. Karena kita dapat tiket gratis masuk. Ya, lumayan lah kita lihat farm, lihat sapi. Mudah-mudahan bisa lihat apa? Sunrise ya. Ya di sini udaranya masih 20 derajat sih. Nggak terlalu. 22 derajat ya, adem aja lah. Masih enak. Semoga malam nggak terlalu dingin. Tetap terang ya. Oh, lampu Karena kita bisa- dapat nanti jangan penerangan di sana. jangan lupa lampu. Saya bawa kita. lampu juga di sana satu. Nah, kita nyalain lagi. Lampu dari campnya. Lumayan. Terang. Sleeping bag. Kamar kita malam ini. Sorry. Agak keras ya. Lumayan lah buat berdua. Tapi waktu beli kemarin
Itu katanya bisa muat 3-4 orang. Ini Apa ya saya yang salah pesan kali? 3-4 Kan anak. kalau di Tokopedia tuh bisa kita klik dulu tuh tipenya, mungkin saya salah. Tapi lumayan lah ini. Masih oke Tenda kok. 200.000. Malam ini kita ditemani oleh si Cat, si Belang. Belang, jagain ya, kita tidur ya. Sampai ketemu besok pagi ya. Kita mau lihat sunrise, habis itu kita ke farm mungkin. See you tomorrow. See you. Tidur. Good night everyone. Sleep tight. Masih ini. Sebelah sono. Malam tenda baru. Selamat malam. Jangan lupa sholat. Embun. Selamat pagi. Apa? Kita mau bikin kopi dulu. Tadi barusan habis sholat subuh. Ternyata di sini toiletnya kayaknya subuh itu airnya pada mati. Jadi kita beberapa pintu, hampir semua pintu tuh kita nemuin jackpot. Ada pipis, ada pup. Akhirnya kita ngambil air di ember dari tempat wudhu. Untung tempat wudhu masih ada satu yang bisa dipakai, airnya masih nyala. Ambil buat pipis. Udah, cuman sisanya tuh buka kamar mandi pasti nemuin jackpot. Ya udahlah. Kayaknya itu masukan buat pengelola sini sih. Air tuh penting banget soalnya, apalagi subuh-subuh gini. Tadi ada lansia, kasihan juga. Mau ngapa-ngapain susah lah jadinya. Repot. Ada kos kaki. Sekarang masih jam 5.19. Berapa derajat sekarang? Kayaknya baru cuma 20 derajat. Dingin tapi oke lah. Menggigil sih kalau kena air. Tadi habis wudhu tuh kayak mau gak kopi? Di dalam ini ya. Ini kopi paling enak sih. Pulang pengen santai. Rich and strong. Cuman jarang, nggak, kalau nemuin di warung mungkin nggak ada. Mesti beli di online baru ketemu. Di supermarket besar ada beberapa. Iya, supermarket besar sih ada. Terus kita mungkin jam 8 atau jam 9 udah siap-siap buat pulang. Karena kita agak susah tidur. Pertama tuh event pertama, dangdutan sampai jam 1 malam. Kedengaran dari sini sampai sini. Agak susah tidur tuh. Sempat tidur sebentar terus kebangun karena ada dangdutan. Terus kan selesai, anak kecil teriak-teriak. Tak keluar. Terus-terusan tuh. Wah, Dan itu lumayan lama tuh kita. Anak kecil kelar. Anjing-anjing liar nih sih dia pada nggak tahu, kayak ke tempat-tempat sampah deh. Jadi kayak kita nyari merasa kayak dikelilingin tenda kita. Dan gonggongan wong deket banget. Dan tenda kita tenda kecil gini kan, tenda mainan lah kayaknya nih. Kalau dibandingin sama tenda-tenda yang ada di sini, ini tenda yang paling kecil. Mungil. Iya, tenda paling kecil, terus tenda yang paling minimalis. Kurang proper sih kalau untuk camp beneran. Karena dalam tuh basah-basah. Ini nggak hujan, cuma kena embun, basah banget. Karena cuma 1 layer dia. Nah, nama juga camping dadakan. Alatnya juga dadakan.
Kayak next kalau kita mau camping kita mesti cari tent yang proper sih biar enak. Tuh, di sana udah kelihatan tuh Gunung Pangrango. Tahu di kamera kelihatan nggak nih? Pemandangan kita di Tiarakan kaki ini guys, pas bagian apa namanya caravan glamping. Kalau kita moto camp tenda mandiri di Kafling Kawi nomor 4. Tapi itu kayaknya harus dicuci dulu deh, nanti lengket. Oke. Makan nih. Ini semalam bagian kita kucing. Makasih ya. Oke teman-teman, kita udah barusan beres-beres, tinggal pulang. Sekarang udah jam 9 kurang 10 lah. Nanti sampai Jakarta sekitar jamnya jam 12 ya bisa johor di rumah. Ya udah, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya. Bye. Eits, sebelum pulang, kita menyempatkan untuk singgah ke Airy Farm yang berada tepat di samping Tiara Camp. Menariknya, tiket masuk wisata pakan hewan di sini sudah termasuk dalam paket camping semalam. Jadi, ini adalah penutup perjalanan kita yang pas banget. Ke farm. Ya, sapi. Selamat makan. Baru lahir tuh ya. Tuh.